Kalau homonim, tulisan sama, lafal sama, maknanya beda. Oke, homonim tuh maknanya yang beda. Tulisan sama apa yang diomongin itu beda. Nah, tulisan itu bisa bervariasi, makanya ini beda sama polisemi kemarin. Tulisan itu bisa bervariasi, kayak to dan two, itu kan dua sama juga. Nah, itu masuk homonim. Oke, homonim, karena lafalnya juga sama. Oke. Untuk homonim, tulisan bisa sama, juga bisa beda, dia lebih fleksibel. Oke, tapi pada intinya maknanya harus beda total. Maknanya harus berbeda. Itu untuk homonim. Nah, kemudian untuk homofon, homofon itu yang sama adalah lafalnya, cara membunyikan. Kan homo itu sama, fon itu bunyi. Berarti bunyi yang sama, tulisan dan maknanya jelas berbeda. Kemudian ada yang namanya homograf. Homograf itu homo sama, graf itu tulisan, berarti intinya tulisannya yang sama. Lafal dan maknanya berbeda. Oke. Nah, kalau polisemi semuanya sama. Kalau polisemi itu semua sama, tulisan sama, lafal sama, maknanya sama. Cuman kata-kata di dalam polisemi itu maknanya masih ada hubungannya. Oke, maknanya masih di bawah ada hubungannya, dan kemudian kalau kalian baca di kamus, itu maknanya masih di bawah satu entry. Entry utama. Ini misalnya kata bisa, dia itu bagian dari kata bisa itu di bawahnya. Masih dalam satu entry. Nah, itu artinya satu kata itu punya makna lebih, bukan makna yang berbeda. Oke, maknanya lebih dari satu, tapi bukan makna yang berbeda total. Jadi perbedaan antara homonim sama polisemi itu adalah homonim maknanya berbeda total, kalau polisemi dia masih di bawah satu entry di kamus. Maknanya itu satu kata maknanya lebih dari satu dan masih berhubungan. Oke, itu polisemi. Satu kata Penting. maknanya banyak, masih berhubungan. Homonim maknanya berbeda total. Nah, itu apa namanya? Aduh. Penjelasan dari homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Kemudian pertanyaan kedua, semiotik sama semantik, apa perbedaannya? Ternyata semiotik itu berbeda dengan semantik. Walaupun mereka sama-sama mempelajari yang namanya tanda, tapi yang dipelajari itu berbeda. Jadi di sini menurut riset saya kemarin, semiotik itu ilmu yang mempelajari tanda, simbol, dan sandi uh, linguistik dan non-linguistik, terutama sebagai alat komunikasi. Dan biasanya kalau semiotik ini dipelajarinya di ilmu komunikasi. Mereka yang belajar-belajar di ilmu komunikasi itu yang biasanya berbicara tentang semiotik. Mereka melihat tanda, simbol, dan sandi, bagian itunya. Mereka fokusnya ke tanda, simbol, dan sandi. Entah itu secara linguistik atau non-linguistik. Yang pasti intinya mereka mempelajari itu, tanda, simbol, sandi. Nah, kalau semantik, itu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna. Jadi berbeda. Semantik, ya bisa di dalamnya ada tanda, apa namanya, sandi, simbol, itu dipelajari juga. Tapi kita melihat maknanya, kita memaknai. Oke, kita memaknai tanda, simbol, atau sandi tadi. Kalau untuk semiotik, mereka khusus mempelajari tandanya itu aja. Saya kurang tahu dari perspektif apanya, tapi kalau dari semantik kita pelajari maknanya. Ya, itu perbedaan dari semiotik sama semantik. Jelas dua ilmu yang berbeda. Dua ilmu berbeda. Semiotik mempelajari tentang tanda, makna, tanda, simbol, sandi, baik itu secara linguistik atau non linguistik. Tapi kalau semantik, dia melihat tanda dan memberikan makna kepada tanda itu. Ya, oke, itu pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3. Hmm. Ini lumayan susah, kemarin saya cari-cari di buku juga nggak ada, bukan nggak ada ya, tapi masih abstrak gitu penjelasannya. Tapi dari beberapa sumber saya coba cari tahu di sini, untuk rapuh, kokoh, atau kuat, itu sebenarnya namanya gradable pairs. Kemarin pertanyaannya adalah rapuh itu apakah antonimnya anti rapuh? Bisa dikatakan seperti itu. Karena yang namanya anti kan berarti apa namanya? Anti itu berarti kebalikannya. Kita bisa katakan itu sebagai antonimnya dengan menambahkan kata anti. Tapi kita juga bisa menggunakan kata yang lain. Rapuh itu kan bisa jadi kokoh atau kuat. Nah, untuk antonim jenis ini namanya gradable pairs. Gradable pairs.
Karena antonim sendiri nanti terbagi-bagi lagi. Kita kan nggak mesti hitam, putih gitu kan. Nggak harus hitam atau putih. Dia spektrumnya besar. Misalnya hitam atau putih kalau dicampurkan kan jadi abu-abu gitu. Dan abu-abu punya berapa? 50 Shades of Grey kan? Ya, banyak banget ininya. Apa namanya? Jenis-jenis antonim. Tapi nanti itu bisa kalian pelajari sendiri, dicari tahu. Oke, yang pasti jawabannya adalah ya, bisa dijadikan antonim karena ada menambahkan kata anti. Anti itu adalah kebalikannya. Oke, kebalikannya boleh, tapi menggunakan kosakata yang lain pun tidak masalah. Oke, alright. Nah, anti tadi artinya melawan, menentang, atau memusuhi. Jadi ya memang kebalikannya kan. Rapuh, anti, rapuh. Jadi iya, itu antonim. Alright, next. Apalagi agenda kita? Oh ya, saya hampir lupa. Agenda kita seperti biasa, presensi dulu ya. Presensi dulu untuk pertemuan ke-12. Let's start with Rahma. Rahma ada? Present, ma'am. Present. Oke, Maira? Present, ma'am. Present. Syahrul? Present, ma'am. Present. Oke. Audi? Present, ma'am. Present. Ana? Present, ma'am. Ana ada. Rahima? Rahima? Present, ma'am. Oke. Present. Present. Dinda? Present, ma'am. Present. Mutia? 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 Isi di Kenapa Rahma? Maaf, ma'am. Kepencet. Kepencet. Oke, kita lihat dulu. Mutia, Nur Mutia, M, N, belum, R, nggak ada juga. Oke, belum, kayaknya nggak hadir. Nur Mutia, 8. Gitu loh. Here, saya tandain dulu. Kali aja nanti masuk lagi. Oke, Fajar, present, Rida, Rida Ataya. Oke, great. Ya. Oke, Rani. Present, ma'am. Present. Oke, here's Mutia. Oke, Mutia oke. Fauzan. Waduh, barusan minggu lalu saya kasih tahu. Tolong jangan sampai nggak hadir lagi. Oke, ini udah. Coba tolong hubungi Fauzan ya. Teman-temannya, karena ini udah warni-warni. Ya. Dia keluar, Bu. Kenapa? Pasan di jalan waktu saya mau ke kos teman. Oh ya, lagi di luar. Ya, kalian. Coba tolong hubungi dia, nanti secepatnya bergabung di kelas ya. Sudah, ma'am. Oke. Cepatnya bergabung di kelas kalau udah sampai. Oke. 4 pertemuan ini saya toleransi deh. Biasanya saya nggak pernah toleransi, tapi ya udah kali ini karena dipercepat ya udah saya kasih toleransi. Oke, Fauzan saya tunggu di kelas. Kemudian Ara? Present. Putri? Present. Oke, Hasanah? Present, ma'am. Hasanah, oke. Yeni? Present, ma'am. Present. Sarah? Present, ma'am. Oke, Iit? Present, ma'am. Wafa? Present, ma'am. Oh, siapa itu tadi masuk tapi kok keluar sendiri? Oke, ini Fauzan. Oke, Fauzan, berarti Fauzan sudah masuk ya. Oke, thank you for coming. Next. Yeah, it's okay. Oke. Kemudian Cynthia. Present, ma'am. Present. Raffi. Raffi. Juga nggak ada. Oke, hubungi Raffi ya. Bagi temennya yang kenal sama Raffi atau dekat dengan Raffi, tolong dihubungi. Saya tunggu pokoknya sampai masuk kelas. Kemudian Lida, oh ya ada. Oke, Fatma.
Fatma. Oh, oke, nge-freeze kayaknya. Alright, nggak apa-apa. Wina. Oke, Wina is Hadir, here. ma'am. Hadir. Hani ada tadi ya. Hani ada. Kemudian Ayu. Present, ma'am. Ayu ada. Krisna nggak masuk kelas ini ya? Bentrok juga ya? Krisna nggak ada. Kayaknya dia masuk ke kelas yang sana deh. Ke kelas A. Oke, A. Present, ma'am. Iva ada. Present, Oke, ma'am. present. Terakhir Aryo. Ya, I can hear you. Oke, Aryo. Present, ma'am. Present. Alright. Berarti kita hari ini cuma nungguin Raffi ya. Kita hari ini cuma tunggu Raffi. Coba tolong dihubungi Raffinya biar cepet bergabung di kelas. Oke. Jadi hari ini seperti janji saya kita akan mempelajari dua hal dalam analisis sintaksis. Minggu lalu kita belajar tentang kategori, sintaktik kategori. Hari ini kita bicara tentang sintaktik function sama semantic role. Pertanyaannya adalah kenapa semantic role gitu? Kenapa semantic role? Itu bukannya masuk ke semantik. Jadi sebenarnya semantic role ini kayak semacam gabungan gitu ya, karena ilmu linguistik yang saya beritahu waktu itu yang micro itu tidak bisa dipisahkan dari satu sama lain. Jadi sebenarnya ini membahasnya juga tentang semantik, role-role-nya, peran-peran semantiknya di dalam kalimat. Oke, peran semantik, peran makna dari masing-masing noun, pronoun itu atau ya noun atau pronoun itu di dalam di dalam kalimat atau klausa. Jadi ada hubungannya. Klausanya itu berhubungan dengan sintaksis, perannya itu berhubungan dengan semantik. Jadi dia masih punya hubungan. Oke, ini disebut dengan semantik sintaktik interface, sebutannya itu. Dan ini juga salah satu hal yang biasanya diteliti di dalam sintaksis. Jadi kalau mau neliti sintaksis, neliti sintaks, biasanya itu yang pertama kemarin ya, syntactic role, kita ngelihat mana noun-nya, mana verb-nya, mana adjektifnya. Dan kalau yang kedua yang syntactic function itu yang kalian lebih familiar sepertinya, subject, object, verb, tapi ada tambahannya lagi nanti. Yang terakhir itu adalah semantic role, kita lihat gimana ini. Oke, Raffi's here. Oke, Raffi, kita baru mau masuk ke materi. Ini tadi ya. Oke, so I'll share it to you. Bentar ya. Introduction to Syntax Part 2. Penjelasan dari sintaks nih ya, lanjutannya. Inti dari sintaks itu yang ini sebenarnya. Analisis salah satunya. Oke, ini syntactic function. Apa itu syntactic function? Syntactic function, grammatical function atau grammatical roles itu adalah hubungan gramatikal. Okay, hubungan gramatikal dari satu konstituen ke ke konstituen yang lain dalam masih satu construction, masih dalam satu susunan. Bingung maksudnya gimana? Saya bingung, ma'am. Apa nih maksudnya? Yang namanya grammar dia punya hubungan kan ya, grammatical relationship gitu. Konstituen adalah pembangunnya. Konstituennya apa? Ya kayak noun, adjective, pronoun. Nah itu konstituen. Kita melihat hubungan antara konstituen itu tadi. Okay, one constituent to another within a syntactic construction. Within a syntactic construction itu maksudnya apa? Okay, jadi di dalam satu tata bahasa, misalnya satu kalimat atau satu klausa, kita melihat hubungannya. Okay, kita melihat hubungannya. Misalnya ada kalimat seperti ini. My sister loves music. My sister loves music. Kalau di kategori kemarin kita pecah satu persatu, my sister
My itu pronoun, sister itu noun, loves itu verb, dan music itu adalah noun lagi. Balik ke situ. Itu masuk ke sintaktik kategori. Tapi kalau di function sebutannya beda lagi. Kita menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Oke. Yang pertama, my sister itu kita jadikan satu, my sister itu sebagai subjek. Oke. Loves itu sebagai predikat atau verbnya. Dan kemudian music itu sebagai objek. Nah, itu yang dinamakan dengan konstituen. Pecahan-pecahannya. Sama aja kayak di kategori, tapi kita nyebut itu kategori. Nah, kalau di sini kita sebut itu dengan konstituen. Oke, konstituen. Right. Dalam satu sintaksis construction, susunan sintaksis. Maksudnya di dalam satu kalimat atau di dalam satu satu klausa. Oke, sampai sini bisa dipahami? Saya tanyakan dulu. Bisa? Bisa mengikuti? Karena sintaksis ini lumayan susah. Jadi harus saya jelaskan jelas-jelas dulu, harus dipahami dulu dari awal. Gimana? Bisa dipahami tidak untuk sintaksis? Bisa dibuat lebih sederhana, Mem? Bisa, oke. Right. Oke. Ini ada part of speech. Ada kalimat kan? Oke. Ada part of speech, ada kalimat. Noun, pronoun, kemudian verb, dan lain sebagainya. Teman-temannya itu. Ini ada kalimat. Nah, di dalam kalimat ini, kita menganalisis satu persatu. Oke, kita menganalisis satu persatu. Kayak minggu kemarin. Ini yang noun, ini yang verb, ini yang ini yang noun lagi, ada adjektif. Oke, sampai situ. Bisa dipahami nggak? Ada part of speech, ada kalimat. Digabunglah jadi satu gitu. Kita lihat satu persatu isinya. Sampai situ bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Kemudian kita lihat hubungannya itu apa. Noun itu kan bisa di depan, mungkin bisa di belakang. Nah, hubungannya apa? Hubungan di dalam syntactic function itu dia bicara tentang fungsinya. Nah, noun di depan itu fungsinya sebagai apa? Sebagai subjek atau sebagai objek? Itu hubungan sintaksisnya. Oke. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kategori, tapi kita gunakan term baru di sini. Term baru. Konstituen itu adalah part of speech-nya. Oke, konstituen itu adalah part of speech-nya. Syntactic construction itu adalah kalimatnya atau klausanya. Bisa dipahami? Gimana? Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Mem, bisa. Oke, bisa ya. Jadi intinya kita melihat hubungan antara konstituen atau kategori tadi di dalam kalimat. Entah dia sebagai subjek, objek, verb, yang mana di dalam kalimat itu. Nah, dia biasanya berupa frasa. Oke, dia biasanya berupa frasa, kata atau frasa, dan dia bagian dari klausa. Kayak tadi, my sister loves music. My sister, itu kita ambil jadi satu frasa. Karena dia satu kesatuan sebagai subjek. Loves, kebetulan satu nih. Jadi ya udah. Kemudian music, itu sebagai objek. My sister, subjek. Kemudian loves, verb. Kemudian objeknya adalah music. Itu frasanya. Kita pecah-pecah. Kita pecah-pecah jadi beberapa bagian. Nah, di sini mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau fungsi yang utama, ini bukan 3 tapi 4. Salah tulis saya. Ada 4 fungsi yang utama di dalam syntactic function. Yang pertama subject, predicate, object, dan complement. Yang ini pasti kalian ketahui waktu SMA ya. SMP udah dikasih tahu ini namanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu bahasa Indonesianya. Nah, syntactic functions express the type of agreement that exists in words that are grouped in phrases. Jadi ini ada kumpulan kata-kata, kita susunlah jadi satu di dalam kalimat. Nah, setelah disusun, kita lihat ini berterima tidak dengan kalimat yang ini, konstituen yang ini. Contohnya kayak gini, my sister,
Untuk kalimat present tense, kata kerjanya harus ditambahkan apa? S atau ES. Oke. Makanya tadi saya bilang my sister loves. Nah, itu yang dinamakan dengan agreement. Aturannya my sister itu adalah orang ketiga tunggal, kemudian di verbnya kita berikan S. Verbs. Sorry, loves. My sister loves music. Oke, sampai situ bisa dipahami? Paham. Oke, bisa ya. Oke, intinya syntactic function itu dibangun dengan konstituen. Kita melihat hubungan antara konstituen dalam satu kalimat. Di dalam kalimat itu terdiri dari frasa-frasa. Nah, frasa tadi nanti kita lihat fungsinya sebagai subjek. Oke. It's okay. Nggak apa-apa, ini siapa ini Ibu? Hani ya? Oke. Nanti aja saya balas. Hani kalau dengar, ini nanti saya upload juga di upload juga di Canvas, jadi jangan khawatir apa yang saya bicarakan di sini nanti juga akan saya upload. Oke, no worries. Oke, there are 4 main functions. Jadi di sini ada 4 fungsi: subject, predicate, object, dan complement. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Types of function. Jadi ada 4 fungsi. Yang pertama ada nominal function, yang kedua ada verbal function, adjectival function, sama adverbial function. Untuk nominal ada subject, object, predicate. Ini harus ini. Salah tulis ya. Predicate. Predicate, verb. Nominal itu ada subject, object, complement, atau object of preposition. Oke, posisinya seperti itu. Nah, kalau verbal function itu namanya juga verbal ya, cuma ada satu fungsinya, berdiri sebagai predikat. Adjectival function dia biasanya bentuknya predikatif atau sebagai modifier atau atributif. Ya, modifier atau atributif. Nah, ini saya kalian sudah pelajari di adjektif ya. Adjektif itu ada 2 posisinya, predikatif sama atributif. Predikatif itu yang berdiri sendiri setelah linking verb, atributif itu yang menjelaskan noun. Oke, itu adjectival function. Nah, kemudian ada adverbial function. Adverbial function ya tujuannya adalah untuk memodifikasi adjektif atau memodifikasi bagian-bagian dari frasa-frasa yang lain, tergantung yang mana yang mau ditekankan. Ya, ini tipe-tipenya ya, nominal function, verbal function, adjectival, sama adverbial. Oke, sekarang terms for analysis. Kalau kita mau menganalisis, inilah istilah-istilah yang kita gunakan. Oke, istilah-istilah yang kita gunakan. Ada subject, kita singkat jadi S. Kemudian ada verb, kita singkat jadi V. Memang kesannya agak aneh, tapi beberapa buku yang saya baca, dia tidak menggunakan predikat. Tidak menggunakan kata predikat, tapi malah menggunakan kata verb. Oke, ada beberapa buku itu yang menggunakan kata verb. Dan lebih banyak menggunakan kata verb daripada predikat. Jadi di sini saya gunakan verb. Oke, ini ada dasarnya. Ada beberapa buku di situ saya gunakan. Jadi ini verb, kita gunakan verb, bukan predikat ya. Sebenarnya sama aja istilah itu, cuman kita ikut mana yang banyak digunakan. Okay. Kemudian yang ketiga itu ada objek. Objek itu lagi-lagi terdiri dari 3. Terbagi lagi jadi 3 maksudnya. Yang pertama ada direct object. Ini adalah objek langsung. Okay. Ini objek langsung. Kemudian ada indirect object. Indirect object itu adalah orang atau benda yang menerima direct object dari verb. Dan indirect object ini biasanya ada verb-verb tertentu. Ada kata kerja tertentu yang memerlukan ini. Indirect object. Direct object dan indirect object itu biasanya jadi satu dan berdampingan. Yang mana yang duluan? Yang indirect duluan. Saya indirect duluan, baru nanti jadi
nanti setelahnya baru direct object. Nanti kita lihat sentence pattern-nya. Pasti ini adalah objek langsung. Indirect object itu adalah orang atau benda yang menerima objek langsung itu dari verb-nya. Oke, contoh apa ya? Kata kerjanya yang saya nggak terpikir. Oke, nanti ada contohnya di sana. Kata kerjanya nggak terpikir sekarang. Suaranya nggak terang. Next, langsung aja ya ke sini. Object of preposition. Object of preposition itu adalah kata depan plus frasa kata benda. Contohnya kayak in the room, at home, at the museum. Nah, pokoknya kalau ada kata depan bergabung dengan frasa kata benda itu disebut dengan object of preposition. Dan object of preposition ini berbeda sama direct indirect object. Dia posisinya fleksibel. Dia posisinya bisa kan kemana aja, bisa di tengah, bisa di depan, bisa di belakang. Oke, dia jadi lebih fleksibel kalau object of preposition. Oke, kemudian yang keempat ada complement. Complement itu terbagi jadi dua juga, tergantung dari kalimat, tergantung dari jenis kalimat atau sentence pattern-nya. Objective complement di sini ada a word or a phrase. Okay, a word or a phrase itu dia bisa berupa noun, pronoun atau adjective yang mengikuti direct object, dan ini fungsinya adalah untuk mendeskripsikan atau menamai ulang. Contohnya, I consider her my friend. I consider her my friend. Saya menganggap dia teman saya. Objective complement. Objective complement berarti dia memberikan keterangan kepada si objek. Nah, di sini kan objeknya adalah her. Objeknya adalah her. Sama nggak dia dengan my friend? I consider her. Sama nggak? I think sama. Sama, ya. Jadi kalau objective complement itu orangnya sama atau bendanya tuh sama. I consider her my best friend. Saya menganggap dia teman baik saya. Dia dan teman baik saya itu orang yang sama. Oke, orang yang sama. Hanya saja dia perlu dua keterangan. Di situ dia sebagai objek dan satunya objective complement. Objective complement fungsinya adalah untuk mendeskripsikan si her ini tadi atau menamai ulang. Menamai ulang si her tadi. Okay, her sama dengan my best friend. My best friend sama dengan her. Okay, itu fungsi dari objective complement. Orang yang sama atau benda yang sama. Next, kemudian subjective complement. Subjective complement ini dia bisa berupa noun, pronoun, atau adjective, dan dia mengikuti linking verb. Ingat selalu subjective complement itu harus setelah linking verb. Dan dia menjelaskan si subjek. Tadi kalau objective complement kan objeknya yang sama. Sekarang kalau subjektif, dia subjeknya yang sama. Si subjective complement menjelaskan si subjek utama. Oke, contohnya I am a teacher. I am a teacher. I itu sama nggak dengan teacher? Sama. Sama. Oke, sama. Oke, jadi complement di sini yang kita lihat adalah kesamaan dia antara objek atau subjek. I am a teacher. I itu sama dengan a teacher. A teacher itu juga saya juga. Gitu. Itu yang disebut dengan subjective complement. Dan biasanya dia mengikuti linking verb. Di belakangnya dia biasanya berada di belakang linking verb. Nah, tugasnya si subjective complement ini adalah untuk mendeskripsikan atau menamai ulang subjek dari kalimat. Oke, itu terms untuk analisisnya. Yang pertama ada subjek, kedua verb, ketiga objek, kemudian objek itu terbagi jadi tiga, direct object, indirect object, dan object of preposition. Complement terbagi jadi dua, objective complement sama subjective complement. Oke, saya yakin kalian sudah pusing. baru belum apa-apa gitu udah masuk terms lagi, udah masuk istilah-istilah lagi. Oke,
Catat dulu ya, mungkin dipoto atau dicatat dulu ini, karena habis ini kita akan latihan. Oke, kita akan latihan. Di sini juga ada. Udah? Sudah, Ma'am. Sudah. Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan ke slide kelima. Nah, ini sentence patterns-nya. Di dalam syntactic function, yang kita lihat itu adalah sentence pattern. Nah, di dalam dalam tabel ini ada 6 sentence patterns. Yang pertama adalah subject plus verb. Subject plus verb, the child cried. Yang jadi subjeknya itu adalah the child. Kemudian cried itu adalah verb-nya. Yang kedua itu ada subject, verb sama object. Subjeknya adalah he. Kemudian verb-nya adalah ate. Objeknya adalah my pizza. Oke, my pizza. Perbedaan dengan kategori yang minggu lalu, kalau minggu lalu kategori itu kan satu persatu kata-katanya ya. Kalau di sini kita lihat frasanya, dia sebagai satu kesatuan. Kalau kemarin kan kita lihat satu persatu ya. Kalau yang ini kita lihat chunk-nya, frasa kumpulan katanya gitu. Dia bisa berupa satu, tapi bisa juga berupa lebih dari satu kata. Yang selanjutnya di sini ada subject, verb, object, dan objective. Object of predicate, object of preposition, object of preposition. Catatan, object of preposition di sini dia fleksibel dan dia bisa muncul di depan, belakang, atau tengah dari kalimat. Contoh di sini, yang pertama, Desi took her stuffs from home. Desi took her stuffs from home. From home ini adalah object of preposition. Ininya. Nah, kalau di sini ini munculnya di depan. In the morning, Dani opens his window. In the morning. Jadi OP-nya kan pindah ke depan. Nah, fleksibel. Kalau mau ditulis juga, ditulis di tengah juga bisa sebenarnya. Dani in the morning opens his window. Dani in the morning opens his window. Itu bisa. Boleh. Ya. Jadi untuk yang ketiga pattern ketiga, ini yang fleksibel itu adalah object of preposition, tergantung gimana kalian mau menaruhnya. Tapi yang utama biasanya ditaruhnya di belakang. Kalau di tengah itu jarang, tergantung kalian mau menekankan bagian mananya dulu. Oke, itu pattern yang ketiga. Kemudian pattern yang keempat, di sini ada subject, verb, indirect object, dan direct object. Oke, untuk yang keempat ini dia punya verb yang khusus, nggak semua verb itu bisa dijadikan poly. Nggak semua bisa dijadikan poly. Jadi, saat tadi, right? Kita coba lihat di sini. Direct object dulu ya, di posisinya itu indirect object-nya dulu, benda yang diberikan. DO itu adalah direct object-nya. Ini yang diberikan, ini bendanya, ini orang yang diberikan. Okay. Benda utama yang diberi itu ini. Orang yang dikasih itu ini. Okay. Rizky gives her cat a necklace. Gives her cat a necklace. Di sini siapa yang dikasih? Kucing. Ya, kucingnya ya. Her cat. Jadi yang dikasih Jadi yang dikasih di dalam kalimat ini itu adalah si cat-nya. Apa yang dikasih? Necklace-nya. Oke, jadi saya kasih penjelasan lagi di sini. IO, indirect object, itu adalah benda yang diberi. Oke, kalau DO itu adalah benda atau orang yang diberi. Benda atau orang yang diberi, necklace itu adalah yang diberikan. Gimana ya jelasinnya ya? Direct object langsung. Gives her cat a necklace.
Bentar, saya juga bingung. Gives her cat a necklace. Give a necklace to her cat. Orang yang menerima. Ini pemberiannya. Bentar. Ada pemberiannya ya, maksudnya yang diberikan. Itu yang dinamakan dengan objek langsung, bendanya itu yang diberikan. Ini dikasih. Yang dikasih oleh Rizky itu adalah a necklace. Nah, siapa yang dikasih itu adalah cat. Kalau di sini pertanyaannya adalah who, intinya kayak gitu. Kalau di sini ini what? Kayak gitu aja simpelnya. Ini aja simpelnya. Pertanyaannya kayak gini, kalau kalian bingung mana IO, mana yang apa namanya indirect object, mana yang direct object. Kalau indirect object itu adalah siapa yang kasih. Tapi kalau direct object itu apa yang dikasih. Itu intinya. Ya, saya dari tadi nyari gimana jelasinnya. Intinya kayak gitu. Kan di kalimat ini. Kalau kalian merasa bingung dan kalimatnya katakan siapa yang dikasih, apa yang dikasih. Itu. IO, siapa yang dikasih, DO, apa yang dikasih. Ini bisa dipahami? Bisa. Oke. Right. Ini sebenarnya ada dua objek ya di sini, ada her cat dan a place. Dan hanya ada beberapa apa namanya? Ada beberapa kata kerja saja yang bisa digunakan untuk ini. Enggak semua kata kerja bisa digunakan untuk pola ini. Ya. Kayak kata gives, kemudian kata make juga. I make you a cake. I made you a cake. Saya membuatkan kamu kue. Ada kamu dan kue. Beda tuh. Yang dikasih itu adalah kuenya. Apa namanya? Kemudian orang yang dikasih itu adalah saya, you, kamu dan kue. Nah, kadang-kadang yang tempat ini bisa membingungkan karena ada lagi Pak nomor 5. Nomor ini juga kadang-kadang membingungkan, tapi jangan bingung. Pastikan O dan C itu orang yang sama. Ini perbedaan sama yang di atas. Kalau kita lihat dari ininya, we elected Fanny class president. Ada dua orang juga nih, objeknya ada dua. Ada Fanny, ada the class president. Sama, mirip sama yang ini. Cuman perbedaan pola 4 dan pola kelima, objek sama objektif complementnya itu orang yang sama. Oke. Pola keempat ini berbeda. Pola kelima ini orang yang sama atau benda yang sama. We elected Fanny the class president. Si Fanny itu adalah ketua kelas. Si ketua kelas itu ya Fanny juga gitu. Jadi sama orangnya. Makanya dia disebut dengan objective complement karena dia memberikan apa namanya menamakan ulang atau mendeskripsikan ulang si objek tadi. Oke. Right. Nah, yang ini untuk yang nomor 6 ini biasanya ada di kalimat biasanya sih di kalimat ini ya. Apa namanya? Kalimat yang bentuknya linking verb. Ada subject, verb dan subjective complement. Oke, subjective complement. Di sini ada the verbs in pattern start with linking verbs. Verbsnya linking verb kayak to be, is, are. Kemudian feels. Yang bentuk-bentuknya step verbs gitu. Feels, appears, apalagi banyak. Nanti kalian cek aja sendiri. Jenis step verb. Jadi dia selalu biasanya berupa linking verbs. Contoh di sini ada my sister, nurse. Sister dan nurse itu sama. Diana feels sad. Diana feels sad. Yang merasa sedih itu Diana gitu. Ini perasaan Diana ini adalah subjective complement. Kalau menentukan ini
pola ke-6, cek dulu di tengahnya apakah dia apakah dia itu linking verb. Kalau bukan linking verb berarti objek. Kalau bukan linking verb berarti objek. Kalau dia bukan orang yang sama berarti bukan pola nomor 6 tapi nomor 2. Mirip-mirip sebenarnya kalau kita lihat kalimat gini, tapi kita harus memikirkan dari segi ininya hubungannya sama subjek atau hubungannya dengan objeknya. Right. Ini ya, ini sentence patterns-nya. Mungkin bisa dipoto dulu. Karena habis ini kita latihan. Latihan sedikit. Oke, ada 6 pola ya. Subject plus verb. Subject plus verb plus object. Kemudian subject plus verb plus object plus object of preposition. Subject verb. Indirect object. Kemudian yang kelima ada subject, verb, object, plus objective complement. Yang terakhir adalah subject plus verb plus subjective complement. Ada 6. Oke, let's try. Ada 5 di sini. Kita coba analisis satu persatu menggunakan pola-pola yang tadi. Kalau yang ini kira-kira polanya apa? They have been eating. They have been eating. Kedua, Mem. Pola Kedua. kayaknya bukan. Kita lihat satu persatu, analisis dulu ya. They itu sebagai apa? Subjek. Subject. That's right, subject. Kemudian, mana verb-nya? Eating. Ayo, have been eating atau Been. eating doang atau have been doang? Bin. Have been. Have been. Ada lagi yang lain? No? Salah semua. Have been eating itu verb. Ini pola pertama. Walah. Have been eating itu namanya frasa kata kerja. Frasa kata kerja itu termasuk ke dalamnya auxiliary plus kata kerja utama. Di sini ada have been. Have been ini baru auxiliary-nya. Eating itu adalah kata kerja utama. Jadi keseluruhan ini adalah verb. Ya. Jadi jangan have been-nya doang. Itu bukan have been aja, tapi have been eating, satu kesatuan. Ini adalah present perfect continuous. Oke. Mereka sudah makan gitu. Telah sedang makan. Maksudnya itu mereka telah mulai makan, tapi ini pas kita ngelihat itu lagi makan. Mereka udah mulai makan, pas kita kedatang itu lagi makan. Oke. Ini masuk ke dalam pola pertama. Ya, ini masuk ke dalam pola pertama. Oke, next. Kita lihat lagi yang kedua. My mother seems pretty disappointed. My mother. Oke, subject. Kemudian? Yang mana? Pola paling akhir kan, Mem? Ya? Pola paling akhir. Kurang dengar saya. Pola ke-6 kan? Pola ke-6. Yes, pola ke-6. Subject? Verb? Subjective complement. Subjective complement. Oke, verb-nya yang mana? My mother. My mother. Verb. Seems. Seems. Iya, seems ya. Oke, subjective complement-nya? Pretty disappointed. Oke, pretty disappointed. Ibu saya sepertinya agak kecewa. Agak kecewa itu yang dirasakan oleh si ibu. Oke, ibu merasa kecewa. Kecewa itu yang dirasakan oleh si ibu. Jadi ini bukan dua orang atau dua benda yang berbeda. Oke, masih sama. Berarti masuk ke pola ke-6. Dan seems itu adalah linking verb. Oke, saya kasih tahu satu cara untuk menentukan linking verb atau enggak. Ganti aja dengan to be.
Sama nggak maknanya? Kalau sama itu to be, kalau bukan itu berarti kata kerja biasa. Coba ganti ini dengan to be, sama nggak maknanya kata Sims ini? My mother is disappointed. Sama nggak artinya? Maknanya? Sama. Ya. Sama berarti dia linking verb. Oke, kalau kayak gini, apa lagi? She looks good. She looks good. Iya, linking verb. Linking verb. Kalau kita ganti jadi she is good, aja maknanya tetap sama, berterima. Ya, itu satu trik untuk menentukan ini linking verb atau bukan. Ganti aja jadi to be. Kalau masih sama maknanya, ya. Tapi kalau berbeda, contohnya I look at you. I look at you. Sama nggak? I am you. I am at you. Beda ya maknanya ya. Berarti beda. Look di situ berarti melihat, bukan sebagai linking verb. Itu ya satu triknya. Ganti aja jadi to be. Itu trik yang saya dapatkan waktu kuliah juga. Secara nggak sengaja. Oke, nomor 3. Kira-kira nih yang mana? Tiga kayaknya. Ya, kita lihat ya. Subjeknya. Kami yang isinya is making itu satu kesatuan saya satu kesatuan. Kemudian brand new dish itu adalah cek objek yang paling sering muncul dalam oke. Assalamualaikum, maaf deh, uang kos kapan nggak ada tanggal 9 sekarang. Besok Bu. 5. Komplanan.
Berarti nggak ada uas, nggak ada tugas. Ih, punya aku gambar. Boleh dong.